selamat pagi. Pagi ini kembali kita akan bersama-sama melanjutkan belajar firman Tuhan dari Ayub pasal 6 ayat 1 sampai 30 ya. Nanti silakan dibaca ayat demi ayat. Nah, saat ini kita bersama belajar tentang Ayub ya. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya. Ayub bukan saja kehilangan harta kekayaannya, keluarganya, ia juga menderita sakit yang membuat kulitnya itu dipenuhi dengan cacing atau belatung ya. Wah, ngeri sekali ya. Nah, selain itu Ayub juga menerima tuduhan atau penilaian yang keliru dari teman-temannya. Bukannya teman-temannya mendukung dia, memberikan semangat kepadanya, tapi teman-temannya malah memberikan tuduhan. Dia tidak taat pada Tuhan, dia berdosa kepada Tuhan dan sebagainya. Dan di ayat yang keempat dikatakan, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku, kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Ia menggambarkan penderitaan, kesusahan yang sedang dialami ya. Ia menanggung kemalangan yang terus-menerus di dalam kehidupannya sampai Ayub memohon kepada Tuhan supaya Tuhan lebih baik memanggil dia untuk kembali ke surga ya, supaya dia mati, mengalami kematian. Karena menurut dia ketika dia mati atau meninggal itu bukan karena dia putus asa, tetapi karena dia boleh merasakan sukacita atau kebahagiaan yang didapatkan ketika dia sudah meninggal dan dia hidup bersama dengan Tuhan di dalam surga. Nah, kita lihat lagi di ayat yang ke-10 ya. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang Maha Kudus. Nah, di sini dikatakan bahwa Ayub sekalipun mengalami penderitaan, kesusahan yang menurut dia sudah habis semuanya, dia berada di titik nol, tidak bisa apa-apa, seolah-olah tidak ada yang menolong. Tuhan pun seolah-olah hanya diam saja. Dia berada di dalam kegelapan, penderitaan, kesusahan yang luar biasa. Tapi yang menarik di sini di ayat 10 ini dikatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan atau dia tidak pernah menyangkal, dia tidak pernah tidak percaya pada firman Tuhan. Dia meyakini bahwa meskipun dia menderita, meskipun dia mengalami kesusahan, tapi dia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Tuhan menyiapkan satu rencana yang baik meskipun dia harus mengalami penderitaan. Nah, dari sini kita belajar bersama-sama ketika kita mengalami kesusahan di dalam kehidupan kita, mengalami kesedihan atau mengalami satu penderitaan dalam kehidupan kita harus tetap bersabar, kita harus tetap kuat, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, tapi kita percaya bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki rencana yang baik buat kehidupan kita. Mendidik kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, yang kuat, yang berharap pada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Nah, itu ya, contohnya ketika kita melihat ada teman-teman yang memiliki baju yang mewah, sepatu yang bagus, sepatu yang mahal, tas yang mahal. Nah, kita hanya biasa-biasa saja. Tapi kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Mungkin teman-teman kita mempunyai makanan yang enak, yang bergizi, kita hanya makanan biasa-biasa saja, makan sayur, makan tahu, tempe. Tapi kita harus bersyukur untuk semua hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus kuat, jangan pernah menyangkal Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, tapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami kembali boleh belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap bersabar, tetap
kuat ketika kami mengalami kesulitan hidup, kesusahan hidup, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, dan Dialah Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami senantiasa mengandalkan firman Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami tetap bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Renungan Harian Anak.